teman-teman semuanya. Ini saya akan memberikan tutorial bagaimana kita menggunakan aplikasi Norintrans. Jadi yang pertama ini nanti akan saya jelaskan dimana ini memiliki 4 user operator, admin, karyawan, dan manajer. Oke, ini kita masuk di halaman loginnya. Nah, kita harus masukkan username dan password. Username dan password ini yang dimana sudah terdaftar di operator. Jadi apabila kalian belum terdaftar di operator, jadi tidak bisa login. Jadi nanti ketika kalian sudah mendaftarkan di operator, nanti kalian akan diberi username dan password. Oke, langsung saja. Ini saya akan coba login di operator dan masukkan username dan password. Ini adalah gambaran halaman operator. Operator sendiri adalah pengolah sistem atau pengolah user di aplikasi ini. Dimana operator ini bisa menambahkan user. Nih, masukkan nama lengkap. Nanti si operator ini masukkan nama lengkap, username, password, memilih role. Ada admin, manajer, karyawan, dan operator sendiri. Dan nanti apabila nanti sudah disimpan, nanti akan tersimpan di sini. Terus ini juga ada menu nama. Operator bisa mengganti nama, terus mengganti role, mengganti username, mengganti password, dan menonaktifkan user tersebut. Oke. Kita lanjut di admin, login di admin. Dimana tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi kita masukkan username dan passwordnya. Nah, ini adalah gambaran dashboard admin sendiri. Sama kita admin utama, ini adalah namanya. Oke, di dashboard ini adalah menginformasikan sedikit ini saldo keuangan, total penyewaan, dan lain-lain. Terus menu-menunya adalah penyewaan, armada, pelanggan, sopir, kernet, jadwal, suku cadang, dan laporan. Kita mulai dari penyewaan. Nah, ini adalah halaman penyewaan, dimana informasi penyewaan di bulan ini. Terus si admin juga bisa menambahkan, masukkan nama hingga keterangan, dan nanti apabila disimpan nanti akan tersimpan di sini. Terus ini ada satu sembuhan. Apabila si penyewa ini sudah membayarnya terlebih dahulu, sudah lunas, ini bisa di tingkat lunas. Terus ada detail. Dan ini adalah bukti, dimana dicetak untuk bukti apabila si penyewa ini sedang membooking atau sedang memesan. Jadi nanti ini adalah buktinya. Terus di aksi selanjutnya edit. Apabila ini ada kesalahan, ini bisa diedit di sini. Di keterangan apa gitu, itu bisa. Terus diupdate dan nanti akan terupdate. Terus batal. Ini juga. Ini nanti apabila kita cek batal, ini akan selesai, ini berubah menjadi batal. Jadi di menu armada. Armada inilah armada yang ada di PT Norintrans. Si admin juga bisa menambahkan armada. Ini masukkan nama armada, plat nomor, kapasitas, dan statusnya tersedia di sewa atau perawatan. Ini juga edit. Ini apabila ada salah nih, ada perubahan plat nomor, ini bisa dimasukkan. Kapasitas bisa. Nah, ini adalah tampilan di armada. Lanjut di pelanggan. Nah, ini pelanggan sendiri, ini dapat dari menu penyewaan ini. Tadi kan ada nama terus pelanggan, ini otomatis masuk. Indonesia ini sudah berapa kali? Sudah 13 kali. Pertama sewa tanggal berapa, terakhir sewa tanggal berapa, ya sudah. Dan juga admin juga bisa menambahkan pelanggan. Tuh nama nih, berapa? Ini alamat, simpan. Nah ini
untuk masuk, karena si Ibet ini belum. Ini otomatis ya, ini bisa diedit juga. Iki misal nomor itu alamat, terus diupdate dan nanti akan terupdate sendiri di sini. Terus kita masuk di halaman software. Ini adalah kru dan nama, nomor HP, alamat. Gimana ini isinya? Ya ditambah software ini, masukkan nama, nomor, status dan alamatnya, dimasukkan di sini, disimpan dan nanti akan tersimpan di sini. Terus ada juga edit juga sama. Apabila ini ada kesalahan bisa di sini, terus disimpan. Nanti akan tersimpan di sini. Untuk kernel juga ini sama si menu software. Ini sama, ini menunjukkan ini software, ini kernel. Oke, kita lanjut saja di jadwal. Ya, di jadwal ini kita tidak bisa menambahkan karena ini otomatis didapat dari penyewaan. Yang membedakan di sini nggak ada aksi, tapi di sini bisa status trip, status pembayaran. Jadwalnya di bulan Juni. Terus kita lanjut di suku cadang. Ini adalah suku cadang yang ready, yang siap, yang bisa diambil oleh si karyawan. Si admin juga bisa menambahkan. Ini ditambahkan di sini bisa. Terus ini ada menu permintaan. Si karyawan ini minta, nanti akan masuk di sini. Contoh ini yang kemarin sudah ter-ACC. Apabila ketika meminta ini akan aksi ini akan ACC atau tolak. Apabila tolak ini akan selanjutnya berubah menjadi tolak. Kita lanjut di menu laporan. Ini adalah gambaran dari dashboard laporan dan laporan penyewaan, laporan armada, laporan pelanggan, laporan suku cadang dan laporan keuangan. Untuk laporan penyewaan ini otomatis didapat dari menu penyewaan tadi. Untuk si admin laporan ke manajer. Ini informasi total harga, total DP, total sisa pembayaran hingga trip berjalan. Jadi gitu. Ini juga bisa disimpan untuk dicetak menjadi PDF. Armada ini juga otomatis dapat dari tadi menu armada. Ini bisa dicetak dan disimpan untuk laporan si admin ke manajer. Adapun laporan pelanggan ini juga sama, bulan Juni ini ada bulannya. Ini juga otomatis dari menu pelanggan tadi. Terus kita lanjut di laporan suku cadang. Ini juga otomatis didapat dari menu suku cadang tadi. Nah, per bulan ini. Terus ini adalah laporan keuangan. Jadi ada informasi periode laporan Juni ini sampai selesai. Jika admin, ini adalah contohnya, admin juga bisa menambahkan transaksi. Contoh ini lagi beli apa, untuk kebutuhan spare part ini dimasukkan di sini, masuk atau keluar ini bisa dimasukkan di sini dan disimpan. Nanti akan semua di sini. Ini juga bisa edit trade. Ini bisa diedit ini. Bila ada kesalahan, ini bisa diedit. Terus lihat trade. Trade dilihat nih, bukti ini. Oh, ternyata gini. Mungkin itu adalah untuk dashboard admin atau adminnya, menu adminnya di sini. Oke, jadi kita lanjut di karyawan. Ini saya akan login untuk salah satu karyawan. Masukkan username. Nah, di karyawan ini beda sama yang lain. Ini kita bisa masukkan terlebih dahulu, masukkan nama. Contoh nih Anggin. Terus ini harus verifikasi si karyawan siapa nih. Kita buka kamera dulu. Kalau sudah nanti bisa ambil. Ini kita baru bisa login. Nah, ini adalah gambaran dari karyawan
panel karyawan, dashboard karyawan. Di karyawan sendiri ini cuma ada 2, jadwal dan suku cadang. Di suku cadang ini nanti ada suku cadang dan permintaan. Oke, kita buka di jadwal terlebih dahulu. Gunanya apa ini? Ini untuk si karyawan melihat jadwal lagi berangkat atau tidak. Ini didapat dari tadi halaman admin di jadwal. Jadi nanti di jadwal itu masuk ke sini. Nah, ini sama. Detailnya juga bisa sama. Seperti itulah. Terus ini suku cadang. Ini suku cadang untuk pengambilan dan status pengambilan. Ini adalah si karyawan bisa melihat suku cadang mana yang ready untuk nanti ketika ada permasalahan dia meminta suku cadang ini minta RAK. Nah, ini baru bisa yang diambil ini, semua ini yang ada di sini. Terus menu pengambilan, ini si karyawan butuh apa? Contoh ini butuh RAK. Nah, terus jumlahnya berapa dimasukkan, terus mengajukan pengambilan. Nah, begitu. Jadi apabila nanti si admin sudah mengiyakan atau meng-ACC ini, nanti akan statusnya akan ACC. Jadi seperti itulah. Jadi seperti itu untuk dashboard si karyawan sendiri. Di manajer kita login user manager dulu. Ini adalah tampilan dari dashboard manager. Ini ada informasi untuk mulai dari total pelanggan, total armada, total penyalaan, total pemasukan, total pengeluaran, total saldo, dan jenis item. Yang dimana menu-menunya adalah penyewaan, armada, pelanggan, suku cadang, dan keuangan. Untuk menu penyewaan sendiri, ini didapat dari mana? Dari laporan penyewaan yang admin. Jadi nanti admin itu sudah masukkan, nanti akan otomatis masuk di manajer sini, di laporan manajer sini. Ya, sini. Otomatis ini. Cuma si manajer ini cuma bisa memantau saja. Terus armada juga sama. Ini yang dimana yang bisa masukkan ini adalah admin. Si manajer ini cuma mengawasi saja. Terus pelanggan juga sama. Terus suku cadang juga sama. Siapa yang minta juga sama, di sini juga ada. Terus keuangan, si manajer ini mengecek keuangan, ini juga sama. Ini otomatis didapat dari menu yang dimasukkan oleh si admin. Jadi manajer sendiri ini cuma memantau saja tugasnya. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan tutorialnya. Untuk lebih lengkapnya nanti kalian bisa cek di manual book. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.